Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja. Ya, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, materi yang akan kita bahas, produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah proposal usaha, ya. Dimana pengertian proposal usaha ini adalah untuk mempersiapkan uji kompetensi kalian atau UKK ya, atau lebih sekarang ke lembaga sertifikasi profesi LSP untuk pemasaran kelas 12. Jadi itu syarat untuk kamu lulus juga. Ya, selama belajar 3 tahun, ya ini lembaga sertifikasi profesi atau LSP pemasaran kelas 12. Nah, selanjutnya pengertian proposal usaha apa sih? Nah, pengertian proposal usaha adalah sebuah rencana atau bisnis plan yang dibuat dan dituangkan secara tertulis di dokumen dengan susunan yang rapi, ya, yang rapi dan struktur, serta jelas maksud yang dituju dari isi proposal tersebut. Intinya sebuah rencana bisnis ya. Sebelum kamu memulai bisnis, ada baiknya membuat proposal tersebut agar bisa mengetahui arah dan tujuan kamu dalam membuka bisnis tersebut, ya. Oke, yang pasti segalanya harus direncanakan, jadi tidak terburu-buru, dengan baik dan sematang mungkin untuk bisa menghadapi masalah-masalah pada awal pembukaan usaha tersebut. Jadi kamu ada perkiraan ruginya nanti di situ, perkiraan untungnya bisa. Jadi ketika kamu ada kesalahan dalam membuat bisnis, kamu bisa dilihat lagi dalam proposal apa sih yang salah, ya, dalam menjalankan bisnis tersebut. Oke, selanjutnya manfaat proposal. Nah, manfaat proposal yang pertama sebagai alat komunikasi yang nantinya menjadi pedoman untuk menyampaikan gagasan pada pihak lain, untuk bisa menarik investor untuk masuk ke perusahaan kamu. Jika kamu ingin membuka lapangan pekerjaan perusahaan, tapi modalnya kurang, nah kamu bisa mencari investor yang punya banyak duit lah ibaratnya ya, yang punya banyak duit untuk bekerja sama dengan kalian. Dengan cara apa? Kamu mengajukan proposal ke investor. Ya seperti kamu saat menjadi organisasi di sekolah, kamu ingin merencanakan acara, ya kan, merencanakan acara. Nah, kamu butuh dana, pastinya butuh dana. Yang pasti kamu mengajukan proposal pengajuan rencana kegiatan kalian. Sama seperti proposal usaha ini. Ya, manfaatnya. Nah, selanjutnya membantu para wirausaha untuk bisa berpikir dengan kritis dalam memasuki bidang tersebut, ya, bidang tersebut. Ya, membantu para wirausaha berpikir dengan kritis, ya. Dan juga selanjutnya proposal juga mampu membandingkan antara perkiraan dan hasil nyata yang ada di lapangan. Nah, proposal misalnya proposal perkiraan proposal kamu adalah membuat 3.000 piece, ya, dengan keuntungan 300 juta misalnya. Nah, hasil nyatanya ya hanya terjual 200 dari 300 piece terjual cuma 200 piece. Nah, hasil nyatanya nggak sesuai dengan perkiraan. Nah, itu juga bisa membandingkan. Jadi proposal itu perkiraan kamu laba ruginya berapa nanti. Kalau bisa diatur. Jadi keuntungan yang akan kamu dapatkan misalnya 200 juta, ternyata hasil nyatanya keuntungan kamu hanya mendapatkan 90 juta. Ya. Itu manfaat proposal usaha buat membandingkan antara perkiraan dengan hasil nyata. Ya. Oke, selanjutnya proposal dapat membuktikan dana yang telah masuk dengan sumber yang jelas dan ditulis secara rinci dan teliti. Yang pasti proposal itu tidak asal-asalan. Ya, tidak boleh asal-asalan proposal itu. Jadi bisa membuktikan dana yang telah masuk dengan sumber yang jelas dan ditulis secara rinci dan teliti, ya. Jadi modal kamu yang masuk berapa? Dari pinjaman, dari uang pribadi, dan lain-lain.
ya, pinjaman investor, pinjaman bank, dan kamu modal kamu sendiri, ya. Jadi uang masuk kamu itu berapa? Jadi perkiraan. Jadi modal telah dikeluarkan dan juga nanti pemasukan ya sesuai dengan tadi hasil nyata yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya adalah dapat memberikan gambaran kepada wirausaha sekaligus menguji kewajibannya sebagai pengelola usaha tersebut. Nah, selanjutnya dapat mempermudah perizinan tempat jika kamu ingin menyewa sebuah tempat untuk membuka usaha Anda. Ya pasti proposal itu ada buat izin kamu, misalnya orang menyewakan tempat, ya kan, menyewakan tempat. Kalau tempatnya dibuka usaha untuk yang ilegal, ya kan, orang itu pasti tidak mengizinkan. Nah, kamu membuatlah proposal usaha, ya kan, bisnis plan-nya dibangun dari situ. Oke, selanjutnya cara membuat proposal dengan baik. Yang pasti cara membuat proposal itu menyusun kata-katanya harus baik dan benar sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kamu membuat proposal usaha, kamu bisa men-sharing ke guru bahasa Indonesia. Ya, cara penulisannya dan cara kata-katanya. Ya, bahasanya, ya. Kata-kata yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah nih, yang harus kalian ingat, ya. Yang harus kalian ingat tuh format penulisan proposal itu yang pasti ukuran kertasnya A4, ya. Warna sampul putih. Ya, itu untuk hard copy-nya, ya. Nah, font dalam penulisannya adalah yang di komputer adalah 12 poin, ya. 12 PT kalau di situ. Kalau di komputernya, ya. Fontnya, huruf yang itu Times New Roman. Di sana kan ada Calibri, ada Kristen ITC atau Arial Black, ya kan? Nah, yang kamu pakai adalah Times New Roman. Nah, untuk paragraf itu adalah justify dan center. Nah, center itu kamu judul bab, misal bab 1 pendahuluan, ya. Terus center. Nah, justify adalah isinya itu adalah rata kanan kiri, itu justify, ya. Nah, jarak spasinya adalah 1,5 spasi. Ya, layoutnya adalah portrait, jadi berdiri, bukan tiduran. Nah, untuk marginnya adalah topnya 3 cm, leftnya 4 cm, bottomnya 3 cm, right-nya 3 cm. Di situ nanti kamu ketemu di layout dan marginnya, di situ kamu bisa lihat, ya. Kamu atur dulu sebelum kamu tulis. Nah, ini adalah format penulisan proposal usaha. Nah, ini adalah sistematika proposal usaha. Yang pertama halaman judul, ya, kata pengantar, halaman pengesahan, daftar isi, ya. Terus selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Jadi proposal usaha itu ada 3 bab, ya. Memiliki 3 bab. Bab 1 apa aja? Pendahuluan. Bab 2 apa aja? Tinjauan umum atau isi, ya. Bab 3 adalah penutup, kritik dan saran. Ya, jadi bab pendahuluan itu bisa latar belakang pembuatan proposal, tujuan, manfaat, visi dan misi perusahaan, analisis SWOT, jadwal kegiatan, ya. Jadi latar belakang kamu membuat proposal itu apa? Misalnya di daerah kamu bikin masker, ya. Kamu bikin proposal itu judulnya, produknya adalah masker. Latar belakangnya apa? Ya, di pandemi ini, ya kan, masker 3 lapis ada yang mahal, ya kan. Jadi kamu membuat yang lebih murah dengan bahan baku yang mudah ditemuin. Itu latar belakangnya, karena pandemi ini semua pasti butuh masker, ya kan. Tujuan kamu membuat proposal, terus manfaat proposal ini, ya, yang tadi visi, misi, dan perusahaan. Visinya adalah tujuan, goalnya usaha kamu. Misinya adalah apa yang akan kamu capai semua. Ya, capai untuk mencapai visi. Misi itu tingkatan
tingkatan untuk mencapai misi ya. Seperti kamu visinya adalah ke lantai 2, misinya berarti lewatin tangga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah misinya ya. Jadi visi tujuan proposal, goalsnya tujuan proposal kamu itu apa? Produk kamu agar kamu tuh produk kamu sukses. Analisis SWOT. Nah, SWOT ini adalah apa? Analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kayak kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha ataupun produk yang kamu bikin. Jadwal kegiatan sesuaikan dengan kegiatan produksi kalian. Nah, tinjauan umum tadi aspek manajemen usaha, nama perusahaan, lokasi usaha, struktur organisasi, bentuk badan usaha ya. Terus aspek produksi ya, nama produk, bahan produk. Oke, jadi nama produk dengan nama perusahaan itu beda. Lokasi perusahaan dengan lokasi produksi itu beda. Ya, jadi bahan produk apa aja yang kamu butuhkan, peralatan yang kamu butuhkan, proses produksinya ya kan. Mulai dari misalnya kita membuat telur dadar ya, mulai dari pertama bahannya telur. Telurnya dikasih garam, terus kocok-kocok dan baru bikin telur dadar. Seperti itu. Itu adalah proses produksi. Biaya produksinya ya kan, biaya produksi kamu misalnya membuat biaya produksinya 3 juta. Ya, biaya produksi itu ya biaya-biaya untuk proses produksinya ya. Butuh berapa yang kamu butuhkan. Lokasi produksi tadi, aspek permodalan, sumber modalnya kamu dari mana? Proyeksi sumber modal, cash flow, laporan rugi laba, BEP ya kan, break even point, jadi titik impasnya ya. Terus laporan perubahan modalnya ya, itu ada perkiraan. Terus aspek pemasaran, marketing mix ya. Marketing mix apa aja? Ya tadi produk, apa? Habis produk? Ya habis produk, price, promotion, dan place. Jadi kayak produknya, tempatnya, harganya, dan pemasarannya. Nah baru terakhir ada bab 3 penutup. Oke, itu saja. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau kurang paham kalian bisa chat email saya ataupun kita bisa berinteraksi lagi ya. Nanti selanjutnya adalah dengan isinya. Jadi bab 1 akan kita bahas, bab 2 akan kita bahas, bab 3 akan kita bahas isinya, contohnya ya. Yang pasti formatnya kamu tetap seperti itu. Jadi formatnya jangan acak-acak. Jadi formatnya seperti itu. Oke? Sekian, tetap jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan, semoga corona ini hilang ya. Jika ada pertanyaan juga nanti saya akan bantu jawab. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.